Bicara soal riasan wajah, dan aku akan membahasnya. Tahukah kamu bahwa orang Romawi kuno menggunakan bahan kimia beracun untuk riasan, meskipun mereka tahu bahwa bahan kimia tersebut sangat berbahaya? Berikut ini adalah ritual dan tren kecantikan yang gila dari zaman kuno hingga masa kini. Dahulu, kecantikan ada harganya. Orang Romawi menggunakan bahan-bahan beracun bersama dengan kosmetik yang sehat dan organik. Dan ya, sejak awal, mereka sadar bahan-bahan kimia ini nggak berbahaya. Berikut adalah 3 bahan yang mereka gunakan demi kecantikan. Yang pertama adalah sinabar. Ini adalah campuran bahan kimia yang berbahaya. Zat ini mengandung sulfida merkuri merah dan timbal merah. Para wanita menggunakan sinabar sebagai perona pipi. Untungnya, para wanita di Yunani kuno punya alternatif organik untuk bahan mengerikan ini. Misalnya, kelopak bunga mawar. Tapi apakah kamu akan terkejut mendengar keracunan merkuri masih ada sampai sekarang yang disebabkan beberapa produk perawatan kulit? Bahan jahat kedua yang mereka tambahkan ke dalam rutinitas riasan mereka adalah kohl. Ini adalah zat beracun dengan banyak risiko. Misalnya, dapat menyebabkan kram perut. Namun, kohl merupakan salah satu produk kecantikan paling populer saat itu dan digunakan di semua tempat, dari Timur Tengah hingga Afrika. Ketika membayangkan Cleopatra, kamu mungkin membayangkannya dengan riasan mata yang dramatis. Dia dipercaya menggunakan eyeliner kohl loh. Namun, kohl berbeda dari jenis kosmetik lainnya karena nggak hanya digunakan untuk kecantikan. Orang Mesir kuno percaya kohl punya manfaat spiritual dan pengobatan. Mereka yakin zat hitam ini dapat melindungi mata mereka dari sinar matahari. Ditambah lagi, ini adalah penghormatan untuk dewa Mesir Horus dan mata elangnya, serta perlindungan dari roh-roh jahat dan kemarahan dewa-dewa lain seperti Ra yang merupakan dewa pemandu sorak. Kamu tahulah, Ra. Bagaimanapun, saat ini sebagian besar dunia telah berhenti menggunakan kohl sebagai eyeliner. Meskipun di beberapa bagian dunia seperti India, orang-orang masih menggunakannya. Aku akan menyebutkan pemutih lebih dari sekali dalam video ini karena orang-orang dari berbagai peradaban dan era yang berbeda ingin mendapatkan tampilan kulit seputih kapur. Orang Romawi menggunakan zat yang disebut kerusit, yang berarti gula timbal dalam bahasa Latin. Orang-orang kelas atas ingin membuat wajah mereka terlihat lebih cerah. Namun, meskipun beberapa orang Romawi memilih untuk menggunakan zat pemutih yang berbahaya ini, yang lain memilih cara lain, debu kapur. Tentunya, alternatif ini jauh lebih aman. Timbal adalah zat yang sangat beracun yang dapat menyebabkan kulit pecah, bahkan konsekuensi yang lebih buruk. Tapi orang Romawi memasukkannya ke dalam prosedur kosmetik mereka. Timbal juga digunakan sebagai pewarna rambut. Nggak berhenti sampai di situ. Para ahli percaya bahwa peralatan memasak yang dilapisi timbal menyebabkan keracunan dalam jangka panjang yang dapat membawa keruntuhan kekaisaran. Selanjutnya, dari abad ke-15 hingga abad ke-18, kulit dengan warna paling putih adalah penampilan paling keren yang bisa kamu dapatkan. Jadi, orang-orang mengoleskan campuran timbal putih dan cuka pada wajah mereka. Campuran ini membuat kulit mereka terkelupas. Mereka kemudian mengoleskan timbal sulfat untuk menghilangkan bintik-bintik. Dalam jangka panjang, rutinitas ini mengakibatkan kerusakan permanen. Kulit akan mengalami berbagai macam masalah. Jadi, orang menggunakan produk lain untuk menutupi ketidaksempurnaan ini. Tapi, kamu tahu bagaimana kesehatan kulit bekerja? Sekali kamu mencoba menyembunyikan sesuatu, kamu hanya akan memperburuk keadaan. Dan sekali kamu memulai, kamu nggak bisa berhenti. Ngomong-ngomong, kalau kamu hidup di zaman Yunani kuno, kamu nggak mungkin membiarkan alismu apa adanya. Alis yang menyatu adalah bagian dari standar kecantikan yang diinginkan. Frida Kahlo akan menjadi lebih ikonik saat itu. Orang dengan alis yang menyatu dianggap murni dan cerdas. Wanita yang nggak punya alis menyatu mewarnai bulu kambing dan menggunakannya untuk menyambung alis mereka. Sekarang, setelah mendengar lebih banyak tentang standar kecantikan di masa lalu, kita bisa lanjut dengan beberapa praktik dari Asia. Mari mulai dengan kebiasaan mengikat kaki di Tiongkok. Di sana, paket kecantikan termasuk memiliki kaki yang kecil, yang kecilnya nggak wajar. Mode ini berlangsung selama berabad-abad, dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-20. Pihak berwenang secara resmi melarang praktik ini pada tahun 1912. Jadi apa sebenarnya kebiasaan ini?
Ada pepatah yang bilang, pengantin yang paling diinginkan adalah yang punya kaki sepanjang 8 cm. Pepatah ini begitu kuat hingga para wanita muda harus mengikat kaki mereka sejak usia dini. Pengikatan kaki adalah prosedur yang menyakitkan dan sulit yang memengaruhi para wanita. Dengan perban yang begitu ketat, tulang-tulang mereka nggak tumbuh secara alami dan benar. Kaki orang dewasa akan menjadi sangat kecil dan berbeda dari yang seharusnya. Sekarang, mari beralih dari kaki ke tangan. Mode digunakan sebagai kesempatan untuk memamerkan status sosial. Bangsawan punya kuku yang mencapai 25 cm, seperti yang bisa kamu bayangin. Kamu nggak bisa melakukan apapun dengan kuku sepanjang itu, bahkan memegang sendok atau menyisir rambut. Itulah alasannya mereka punya pelayan untuk membantu mereka dengan tugas sehari-hari. Ditambah lagi, mereka mengenakan aksesoris kuku khusus yang terlihat seperti sangkar kuku yang melindungi kuku dari kecelakaan. Pelindung kuku ini terbuat dari emas, jadi mereka juga bisa menunjukkan betapa istimewa pemiliknya. Mari berteleportasi ke Jepang, ke masa ketika gigi hitam sedang populer. Praktik membuat gigi menjadi hitam disebut ohagoru. Itu adalah simbol kedewasaan dan kecantikan. Larutan penghitam gigi mengandung serbuk besi, cuka, teh, dan beberapa bahan lainnya. Campuran ini nggak bikin noda permanen atau kerusakan pada gigi, tapi baunya sangat nggak enak. Jika kamu punya urat nadi yang menonjol pada masa pra-revolusi Prancis, kamu adalah pusat perhatian. Urat nadi biru dianggap sebagai tanda kebangsawanan dan melambangkan hak istimewa. Saat itu, para wanita menggunakan pensil biru untuk mewarnai garis-garis urat nadi mereka, misalnya di tangan. Ratu Elizabeth I mungkin adalah pencipta tren karena mengecat wajahnya agar terlihat putih dan seperti hantu. Seperti yang telah kusebutkan, orang-orang biasa menyiram wajah mereka dengan riasan putih di era yang berbeda. Namun, mereka yang hidup di abad ke-19 mengambil langkah lebih jauh dengan wafer arsenik. Ya, arsenik memang menghilangkan sel darah merah dalam tubuh. Hasilnya, kulit yang lebih putih. Namun, kulit pucat yang sempurna harus dibayar mahal. Orang juga bisa mengalami pendarahan internal, rambut rontok, kebutaan, dan konsekuensi lainnya. Demikian pula, tampilan tuberkulosis yang terkenal di kalangan orang Victoria. Penyakit ini menyebabkan bibir merah, pinggang kurus, dan kulit pucat. Meromantisasi itu, aku tahu, sangat mengganggu. Ada tanaman beracun bernama belladonna yang berarti wanita cantik. Para wanita menggunakannya untuk melebarkan pupil mata sehingga mata mereka terlihat lebih gelap dan lebih ekspresif. Dari situlah nama tanaman itu berasal. Dahi yang lebar dikagumi pada abad pertengahan. Orang-orang mencabut bulu mata dan alis mereka. Mereka juga mencabut garis rambut untuk membuatnya mundur lebih jauh ke belakang kepala. Mereka percaya ketika punya dahi yang tinggi, mereka menyerupai bayi. Dan karena bayi masih polos dan murni, mereka juga akan terlihat seperti ini. Kuharap sih mereka nggak meniru kebiasaan bayi yang lain. Yang berikutnya sama sekali nggak punya tujuan kosmetik. Marie Curie menemukan radiasi pada tahun 1898. Penemuannya mengubah banyak hal dalam dunia medis. Produsen kosmetik ingin dapat keuntungan dari penemuan ini. Itulah sebabnya perusahaan mulai menggunakan radiasi dalam produk mereka. Mereka langsung menggunakannya sebelum menganalisis efek yang dapat ditimbulkan. Pada tahun 1920-an dan 30-an, beberapa perusahaan mengiklankan krim, sabun, dan produk kecantikan yang mengandung radioaktif. Aku tahu ini sulit dipercaya. Kalimat-kalimat yang mereka gunakan adalah kalimat-kalimat seperti merevitalisasi kulit dan energi bercahaya. Ya, bagaimana dengan kilau yang sehat? Sekarang beberapa penyebutan kehormatan. Bulu mata palsu pernah dijahit ke kelopak mata. Korset pada abad ke-18 dan ke-19 sangat ketat hingga mengubah kerangka wanita. Tren-tren ini terlihat aneh dan kejam bagi kita, tapi jangan meremehkan kekuatan adat, tradisi, dan persepsi. Mungkin 100 tahun kemudian, orang-orang akan melihat kita dan mengatakan hal yang sama tentang praktik kecantikan abad ke-21. Apakah kamu ikut merasakan kegilaan ini? Atau ingin mendengar lebih banyak tentang tren kecantikan yang menyeramkan dari masa lalu? Jangan lupa berikan komentar ya.